Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brina Kalista. Saya mahasiswi program studi Ilmu Komunikasi angkatan 23 dari Universitas Gadjah Mada Malang dengan NIM 236200008. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi kreatif dan dampaknya terhadap perekonomian dan lapangan kerja di Indonesia. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Sebelumnya, apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah bidang ekonomi yang fokus pada kegiatan dan industri yang menggabungkan antara kreativitas, keahlian, dan nilai budaya untuk membuat produk dan layanan dengan nilai tambah ekonomi. Adapun tujuan dan manfaat dari PPT ini. Tujuannya yang pertama, memahami konsep dan definisi ekonomi kreatif. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi sektor utama dalam ekonomi kreatif. Yang keempat, menganalisis dampak ekonomi kreatif di Indonesia. Yang kelima, menjelaskan tantangan dan hambatan dalam perkembangan ekonomi kreatif. Adapun manfaatnya, yang pertama, menambah wawasan tentang ekonomi kreatif dan dampaknya. Yang kedua, membantu memahami bagaimana ekonomi kreatif dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, menambah wawasan tentang bagaimana ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada sejarah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif banyak diadopsi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berawal dari gebrakannya Inggris. Dengan 103 juta orang atau sekitar 43% dari populasi, Indonesia memiliki SDM yang cukup untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, awal pengembangan ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2006. Pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dengan meningkatkan investasi dan pendanaan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja kreatif. Yang kedua, puncak kejayaan ekonomi kreatif ada pada tahun 2011 hingga 2018. Pada tahun ini merupakan puncak kejayaan ekonomi kreatif karena pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 tentang pembiayaan untuk pengusaha industri kreatif menunjukkan komitmennya untuk mendukung ekonomi kreatif Indonesia. Lalu, yang ketiga, ada revolusi industri 4.0 yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2023. Revolusi industri ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Dengan bantuan internet dan kemajuan teknologi yang lain, kemampuan bekerja sama orang dari seluruh dunia dapat meningkatkan ekonomi kreatif. Selain itu, pemerintah terus meningkatkan investasi dan pendanaan, serta meningkatkan SDM. Berikutnya ada sektor utama ekonomi kreatif. Sektor utama pada ekonomi kreatif mencakup berbagai industri yang menggabungkan ekonomi dan kreativitas untuk menghasilkan nilai tambah. Berikut adalah beberapa sektor utama dalam ekonomi kreatif. Yang pertama ada pengembang permainan. Industri game lokal memiliki potensi besar untuk ekonomi kreatif. Permainan lokal atau game telah membantu ekonomi kreatif di Indonesia. Seperti pada tahun 2017, industri game berkontribusi hingga 1,93% dari PDB yang memperkerjakan 44.733 orang dan terdapat banyak peluang untuk bisa dieksplorasi sebagai pembuat atau pemain profesional. Yang kedua ada kria. Kria ini merupakan kerajinan tangan dari berbagai bahan baku yang sangat berkembang pesat. Sejak 2015, kria telah menjadi salah satu 3 sektor ekonomi kreatif terbesar di Indonesia yang menyumbang lebih dari 14% PDB ekonomi kreatif. Yang ketiga ada kuliner.
Sektor kuliner ini memberikan kontribusi signifikan pada bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah sangat mendukung sektor kuliner untuk kemajuan karena sektor ini memberikan 30% dari pendapatan. Lalu ada dampak ekonomi kreatif pada lapangan kerja. Potensi ekonomi kreatif sangat besar karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pertukaran antar komunitas dan negara. Yang pertama, dengan menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja, ekonomi kreatif membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat. Yang kedua, mendorong kewirausahaan. Banyak UMKM bermunculan dengan memanfaatkan kreativitas dan inovasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi kreatif dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Berikutnya ada kontribusi ekonomi kreatif pada perekonomian nasional. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif mendorong pertumbuhan PDB dan devisa negara. Yang kedua, terdapat inovasi. Inovasi ini persaingan sehat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas terhadap produk. Ekonomi kreatif ini mendorong persaingan yang sehat di antara perusahaan yang terlibat dalam industri kreatif ini. Setiap individu dan UMKM harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Yang ketiga ada pengembangan UMKM. Ekonomi kreatif meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Melalui ekonomi kreatif ini, mulailah tercipta banyaknya UMKM. Pelaku usaha UMKM dapat terus berinovasi dengan memenuhi permintaan konsumen. Dengan demikian, perekonomian akan terus berputar dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu berikutnya ada tantangan ekonomi kreatif. Tantangan dari ekonomi kreatif itu yang pertama ada sumber daya manusia. Di Indonesia ini perlunya peningkatan kualitas SDM yang kreatif. Yang kedua, akses permodalan. Keterbatasan akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Hal ini bisa menghambat keberlanjutan dari ekonomi kreatif. Yang ketiga, infrastruktur. Perlunya pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif. Selanjutnya ada peran pemerintah. Yang pertama ada kebijakan. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung ekonomi kreatif. Yang kedua, pendanaan. Pemerintah menyediakan insentif dan akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Yang ketiga ada infrastruktur. Pengembangan infrastruktur yang mendukung perekonomian kreatif ini sangat dibutuhkan dalam beberapa sektor ekonomi kreatif. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dukungan pemerintah dan peningkatan kualitas SDM, ekonomi kreatif Indonesia akan terus berkembang di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.